Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung mati rahayu para pemirsa Kaktogo TV yang berbahagia dimanapun berada. Semoga Anda selalu dalam keberkahan beserta keluarga panjenengan, selalu mendapat nikmat anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan di setiap urusannya, dan mudah-mudahan dengan berakhirnya di bulan suci Ramadan ini kita selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sini saya akan membahas hakikat Lebaran dan tradisi Idul Fitri ala Islam Nusantara, ya. Karena saya itu Islamnya Islam Nusantara. Jadi yang namanya bulan Ramadan itu sebetulnya adalah bulan keberkahan, bulan yang mengandung 1000 hikmah, bahkan berjuta hikmah, karena Allah mencurahkan keberkahannya kepada hambanya, terutama manusia. Dan di bulan itu setiap amaliyah kita itu mendapatkan suatu ganjaran atau pahala yang berlipat ganda, tidak seperti di bulan-bulan biasanya. Maka ketika bulan Ramadan berakhir, bagi orang mukmin yang tahu hakikatnya justru akan sedih, akan menangis, karena bulan Ramadan telah pergi. Beda dengan orang yang awam yang belum mengerti, ditinggalkan bulan Ramadan itu ya malah merasa senang, bahagia, senangnya kadang merasa karena sudah bisa bebas untuk makan minum di siang hari sesukanya, seperti itu. Jadi emang sah seperti itu, tradisi. Saya nggak menyalahkan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu sangat dirasakan bagi kaum muslimin yang ingin meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan manusia, langit, bumi, bulan, alam semesta beserta isinya, bahkan para malaikat menangis dengan kepergian bulan Ramadan yang penuh berkah. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pernah berlibur ketika kencan akhir malam di bulan Ramadan, ya. Jadi ketika kencan akhir malam di bulan Ramadan, langit-langit dan bumi, para malaikat menangis karena apa? Merupakan musibah bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, wahai Rasulullah, musibah yang mana? Itu adalah pertanyaan. Musibah yang mana, Rasulullah? Musibah yang mana? Rasulullah SAW menjawab, lenyaplah bulan Ramadan, karena sesungguhnya doa-doa di bulan Ramadan dikabulkan dan sedekah diterima, kebaikan dilipat gandakan, dan asap ditolak. Itu ketika di bulan Ramadan. Agar apa? Agar keberkahan bulan Ramadan ya selalu mengalir di bulan berikutnya. Maka perlu kita rencanakan apa? Tentunya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam Al-Quran diterangkan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.
Itu di Al-Baqarah ayat 183. Karena tingkatan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi di bulan suci Ramadan ini sebetulnya membentuk diri kita itu untuk menjadi orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Idul Fitri itu memiliki makna yang berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai dari kewajiban berpuasa itu sendiri, yaitu manusia yang bertakwa, la'alakum tatakun. Kata id berdasar dari akar kata ada, ya'udu yang artinya kembali, sedangkan fitri bisa berarti buka puasa untuk makan dan bisa berarti suci. Adapun fitri yang berarti buka puasa berdasarkan akar kata iftar, sikhat masdar dari abtara yufitru ya, dan berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Anas bin Malik, tak sekalipun Nabi Muhammad SAW pergi untuk sholat pada hari raya Idul Fitri tanpa makan beberapa kurma sebelumnya. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad SAW makan kurma dalam jumlah ganjil. Itu hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian makna Idul Fitri berdasarkan uraian yang tadi saya terangkan, di mana hari raya, di mana umat Islam untuk kembali berbuka atau makan. Oleh karena itulah salah satu sunnah sebelum melaksanakan sholat id ya kita makan dulu. Ya kalau orang Jawa mungkin makan ketupat dulu atau apa. Kalau zaman dulu Nabiullah Muhammad cukup makan kurma. Kalau kita ya apa adanya yang dimakan dulu itu ya. Atau minum ya nggak jangan banyak-banyak, jangan kenyang-kenyang ya, setidaknya kita isi lah sedikit makan dan minum. Sedangkan kata fitri yang berarti suci, bersih dari segala dosa, kesalahan, kejelekan, keburukan, berdasarkan dari akar kata fattoro, yaftiru, dan hadis Rasulullah SAW yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan membebaskan iman dan semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mubtarok aliyah, barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan memperkuat iman dan semata-mata karena mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu muktafak ya, alaih ya. Itu penjelasannya seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan Idul Fitri dalam konteks ini berarti kembali kepada asal kejadian yang suci dan mengikuti petunjuk Islam yang benar bagi umat Islam yang telah lulus melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, akan diampuni dosanya sehingga menjadi suci kembali seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya, sebagaimana sabda Nabi yang artinya setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci, seperti itu loh ya. Nah, makanya nanti kalau habis sholat id itu ada yang namanya silaturahmi keluarga, tetangga itu ya. Jadi kata silaturahim berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu silah dan rohim. Silah berarti tali atau hubungan, sedangkan rohim adalah kasih sayang. Dan demikian silaturahim berarti tali kasih sayang atau tali persaudaraan. Karena tali kasih sayang atau tali persaudaraan, maka kewajiban orang muslim terhadap tetangga merupakan suatu keharusan untuk menyambung tali silaturahim. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW
ada ancaman bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Apalagi di bulan Syawal yang penuh ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali persaudaraan. Itu diriwayatkan oleh hadis Muslim ya, hadis riwayatnya Muslim. Jadi di hari Idul Fitri yang penuh kesucian hati, kejernihan pikiran, dan amal soleh, maka janganlah kita menyanyiakan untuk saling berkunjung, saling bermaafan, untuk melebur dosa, ya, untuk melebur dosa-dosa dari kesalahan yang disengaja ataupun tidak, ya. Nah, maka dari itu kita harus benar-benar untuk meleburnya dengan apa? Dengan doa yang telah kita lakukan. Di samping itu juga menyambung tali silaturahim agar tetangga akan menambah umur panjang, ya, termasuk diri kita juga, gitu loh, dilapangkan rezekinya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ya. Barang siapa yang menginginkan umurnya panjang dan lapang rezekinya, maka ia harus menjaga silaturahim. Itu hadis Bukhari Muslim. Jika silaturahim kita lakukan dengan benar kepada seluruh tetangga, bahkan umat Islam, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambah rahmatnya pada kita. Nah, kita semua, ya, mengingat pentingnya silaturahim untuk mempererat persaudaraan. Ini adalah sangat penting. Jadi ya, makanya ini tradisi di Islam Nusantara ini luar biasa, sudah tertata dengan sedemikian rupanya. Para pemirsa Kantor Khotib yang berbahagia, itu tadi ada makna hakikat Idul Fitri ala Nusantara, seperti itu, ya. Jadi ya, semoga kita betul-betul selalu mendapatkan keberkahan dengan selalu meningkatkan iman dan takwa kita, tentunya dengan menjalin silaturahmi kepada sesama umat Islam. Bahkan silaturahmi itu tidak hanya diperuntukkan untuk segolongan agama. Tadi semua agama apapun itu menganjurkan untuk saling silaturahmi, bukan hanya kepada umat yang beragama satu, ya, maksudnya orang Islam, khusus orang Islam, enggak. Tali silaturahmi itu diajarkan di setiap agama. Jadi agamanya apapun, ya, kalau bisa ya saling silaturahim, menyambung tali persaudaraan. Jangan membeda-bedakan, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri kan beliau bersabda, perbedaan umatku adalah rahmat. Maka jangan sampai kita membeda-bedakan, karena kalau kita membeda-bedakan, menganggap yang tidak seiman, tidak seakidah itu kafir, maka percuma riyadhah kita di bulan suci Ramadan. Itu percuma, sia-sia, hanya akan mendapatkan lapar dan dahaga saja, akan mendapatkan hikmah keberkahan di dalamnya. Makanya ini tali silaturahim ini sangat penting. Dan juga tentunya biasanya di silaturahim itu kan biasanya piknik, ya, kalau tradisi kita, ya, berkunjung ke tempat wisata, tadabbur alam, ya. Tadabbur alam adalah perbuatan menikmati alam semesta raya, hasil karya Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mengamati alam semesta dengan segala isinya, dia semakin yakin tauhidnya, maka hal itu ya dibenarkan juga dalam Islam. Terkadang kala orang ketika menikmati alam semesta lupa akan kewajiban sholat, tidak mengenal saudara sesama muslim, bahkan membuat kerusakan di muka bumi, maka mereka lah orang-orang yang dirugikan. Bahkan
mendapat ancaman untuk masuk neraka. Itu bagi yang muslim jadi itu. Makanya kalau lagi piknik itu sebenarnya kita tadabbur alam, menikmati alam semesta ciptaan yang maha kuasa untuk menguatkan tauhid kita. Jadi kalau umat muslim yang agamanya Islam ya kalau melancong piknik waktunya adzan ya sholat, jangan terlena dengan tadabbur alam itu tadi gitu loh. Nah, karena alam semesta ini diciptakan untuk kemakmuran, kebahagiaan umat manusia. Jangan sampai lupa bersyukur, karena kebanyakan manusia lupa akan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Orang tidak bersyukur, janji Allah Subhanahu wa taala adalah mereka akan diberi siksa yang amat pedih, sebagaimana dalam Al-Qur'an itu di surat Ibrahim ya, ayat 7, yang artinya jika kamu bersyukur pasti akan kutambah nikmatku. Kamu bila kufur, sesungguhnya siksaku amat pedih. Seperti itu kan sudah jelas ya. Jadi boleh-boleh saja berkunjung ke tempat wisata dengan tujuan menikmati ciptaan Allah Subhanahu wa taala serta menambah rasa syukur atas karunia yang diberikan kepada kita, yaitu tadabbur alam. Kalau bahasanya itu adalah melancong. Biasanya kalau habis lebaran kan kita melancong ya, seperti itu. Jadi sekian dulu ya, nanti ya suatu saat kita sambung lagi. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mungkin saya juga banyak salah kepada penjenengan semua atas perkataan-perkataan yang sering saya konten di YouTube BM Toko TV. Saya mohon maaf lahir batin di kesempatan yang penuh berkah ini. Semoga kita selalu mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Selamat lebaran para pemirsa Toko TV. Kalau saya punya salah pada panjenengan semua dalam tutur kata saya mohon maaf. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya